Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga seperti biasa kalian dalam keadaan sehat-sehat dan juga bahagia. Dan tentunya di edisi kali ini kita akan tetap mengupdate, mengupas juga situasi terakhir dari tim nasional kita, tim nasional Indonesia. Ya masih lama sebenarnya ya, dibilang menjelang juga belum, tapi tentunya persiapan sudah dilakukan menjelang kualifikasi Piala Dunia third round, di mana 5 September nanti kita akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah, dan juga 10 September kita akan menghadapi, terakhir informasinya masih di GBK ya, nggak tahu kalau nanti kembali lagi ke GBT. Yang jelas kita akan mengupdate juga situasi di GBK, karena kalau secara informasi ini sudah firm ya, kita akan menghadapi Australia di game kedua itu di GBK. Ini sudah confirm, AFC langsung yang menginformasikan ya ke gua, ke channel Bung Harpa. Tapi memang kelihatannya di awal-awal informasi ini sengaja disembunyikan, takut kalau kemudian kita menoleh ke GBK ternyata belum siap. Nah itu ya, tapi so far terakhir masih di GBK ya. Kalau ada perkembangan nanti akan kita atau gue sampaikan atau gue informasikan ke kalian. Nah tapi gue nggak mau bahas itu di video kali ini. Gue akan bahas dua topik. Yang pertama terkait dengan kedatangan Sintayong, welcome home. Jadi bukan welcome to Indonesia. Kalau welcome to Indonesia berarti dia orang luar, karena gue rasa kalau kita sepakat sekarang Indonesia ini adalah rumah bagi Sintayong, di mana dia dihargai dan juga dia memberikan kontribusi. Jadi kalian mungkin sebagian besar dari kalian, gue yakin 80% dari kalian sudah melihat foto dari Coach Sins yang sudah mendarat di tanah air dan juga disambut oleh segenap jajaran kepelatihan. Ada JJ, ada juga Yu Jayun, Pace Jayun, kemudian juga yang lain semua lah lengkap. Jadi yang mau gue katakan di sini adalah suasana dan vibes di jajaran kepelatihan ini yang sangat kondusif, yang sangat kompak, dan kelihatan juga sangat compact ya. Bagaimana kita lihat mungkin hanya di tim nasional Indonesia ya, pelatih tiba di negara yang dia latih, kemudian disambut oleh hampir seluruh mungkin ya, gue rasa seluruh itu jajaran kepelatihan. Jadi ini satu simbol yang sangat positif, dan tentunya persiapan sudah dilakukan jauh-jauh hari ya. Sintayong tentunya pasti sudah memberikan storyboardnya ya, atau timeline dalam rangka persiapan Indonesia menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Nah ini yang pertama, tentunya kita mengucapkan selamat datang kembali untuk Coach Shin. Semoga tetap semangat, bahkan tambah semangat, dan juga terus memberikan inovasi-inovasi atau improvisasi bagi persiapan tentunya yang harus lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, karena inilah tantangan terbesar bagi negara kita, tapak tangga yang paling tinggi yang pernah kita capai. Jadi semoga persiapan juga harus lebih mantap, bahkan yang terbaik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, gue mau bahas soal pemain Indonesia yang merumput abroad atau di luar negeri. Karena di video gue sebelumnya, kalian yang udah nonton itu video gue bikin capek ya, karena gue bener cari datanya sendiri. Gue kemarin sudah menyajikan ke kalian laporan performa dari para pemain Indonesia atau timnas ya, timnas yang senior tentunya yang main di abroad. Jadi kalau yang belum timnas atau yang senior junior nggak gue bahas. Nah memang ada satu yang tertinggal yang belum main, yaitu Bang Jai ya, Jai Itses. Ini gue rekam hanya mungkin sekitar 25 menit setelah Jai Itses membela Venezia menghadapi Brescia. Ini di round pertama Coppa Italia musim 2024-2025. Sayang memang Venezia kalah 3-1 ya. Ini juga ada terbantu karena Brescia main sebagai tuan rumah. Memang aturannya seperti itu ya, walaupun Venezia sekarang statusnya di Serie A ya, Brescia di Serie B, tapi memang aturannya mewajibkan atau memberikan kesempatan bagi Brescia untuk menjadi tuan rumah. Jadi ini agak ya lumayan membantu juga. Dan ya Venezia kalah 3-1, bahkan ketinggalan 0-3 duluan. Ada dua sisi yang menarik di sini yang ingin gue sajikan ke kalian. Kalau yang kalian nonton itu pasti gregetan juga ya melihat permainan Venezia.
Ya, gua harus bilang sih ya, 2 gol pertama itu salah dari Jai Itses. Jadi satu itu gue lupa urutannya ya. Kalau nggak salah tuh satu sundulan itu Jai Itses kalah duel. Jadi ini juga catatan nih, karena nanti 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia kita akan menghadapi 2 negara yang punya tinggi tubuh yang gua rasa juga mirip-mirip dengan bangsa Kaukasoid atau Italia atau Eropa ya. Dan tadi dia menunjukkan salah satu kelemahannya ya. Sekali lagi kita disadarkan kalau kita masih banyak kelemahan. Pemain Jai Itses yang menurut gua grade A paling tinggi secara kualitas maupun literary atau harafiah secara fisik juga, tapi kita lihat ternyata masih kalah dalam duel bola udara. Jadi bayangkan dengan Rizky Ridho atau Muhammad Ferai lain-lain yang secara postur memang lebih rendah ya, dan juga bahkan secara ability juga di bawahnya Yates. Jadi bayangkan bagaimana tantangan ini akan sangat berat. Tapi di satu sisi ini memberikan blessing in disguise untuk mengetahui bahwa pemain kita ini masih punya loophole atau lubang untuk diperbaiki nanti saat menghadapi Arab dan juga Australia. Nah, kemudian gol kedua ini juga sama. Ini agak sedikit kolektif lah ya, karena dalam sebuah skema serangan balik Brescia itu jebakan offside-nya nggak berjalan dengan sempurna. Bahkan Jai Itses juga kelihatan kesal ya karena gagal mengantisipasi serangan balik tersebut. Nah, sebenarnya kalau secara ball position dari awal Venezia jauh lebih unggul ya. Cuman tadi itu mereka sering kena counter attack. Bahkan juga beberapa kali ya kita lihat Brescia lebih efektif ya, walaupun mereka nggak menguasai pertandingan, tapi serangan balik mereka cukup tajam ya. Tapi gue nggak mau bahas secara umum, gue mau bahas performa Jai Itses saja. Nah, di babak kedua itu penampilan Jai Itses menurut gue lebih baik ya. Ini sekali lagi kalau kalian nonton, kalian lihat ya, ada satu momen di sisi kanan dia melakukan 2 kali tackling. Ada beberapa kali dia juga sangat tenang, cukup baik. Ini memang mungkin ya dapat hair dryer kali ya di ruang ganti dari Eusebio Di Francesco ya. Ini mantan pemain AS Roma nih, idola gue juga dulu nih, pelapisnya Candela di sisi kiri. Dan kemudian babak kedua dia tampil lebih baik lagi, jauh lebih baik. Meskipun harus kebobolan memang, tapi itu bukan salah dia ya. Ini kita harus fair juga. Kalau 2 gol pertama boleh dikatakan salah dia, tapi yang ketiga itu bukan salah dia. Jadi ada skema serangan balik dari kiri. Kemudian salah satu backnya kena decoy dan akhirnya shooting gol 3-0. Nah, selain itu sebenarnya Yates selain juga semakin baik di babak kedua dalam hal pertahanan. Ada satu peluang kalau nggak salah menit 60-an ya dari tandukan. Sayang tandukannya masih melenceng, tapi akhirnya dia mendapatkan gol yang udah agak telat ya, menit 90-an kalau nggak salah. Tandukannya kenceng banget ke arah kanan gawang dari Brescia ya. Ini ya mungkin gol penghibur, tapi juga ini juga di satu sisi tadi kalau kita udah bicara ada loophole atau ada kelemahan dari Yates, tapi di sisi lain juga kita disadarkan juga bahwa dia punya kelebihan dalam duel bola-bola udara. Jadi nanti saat kita mungkin mendapatkan tendangan penjuru, lemparan ke dalam. Oh iya, tadi juga menarik ya, Jai Itses tadi memerankan peran Pratama Arhan. Ya kalau kalian yang nonton beberapa kali kita lihat dia melakukan lemparan cukup jauh, cukup baik juga. Jadi ini mengingatkan kita kepada Pratama Arhan ya. Tapi tentunya nanti kalau di tim nasional dia main di tim nasional dan kemudian ada Pratama Arhan, nah ini bisa dimanfaatkan ya, karena kita nanti akan punya Rizky Ridho yang kemarin mencetak gol ke gawang Filipina di kualifikasi round 2. Dan juga ada Jai Itses ya, mungkin kalau ada Hafner atau Jordi Amat main ya, kalau main tentunya dia akan absen di pertandingan lawan Arab. Ini akan menjadi salah satu senjata buat kita ya, karena tandukannya sangat keras banget dan ya itu dia. Tapi sayang agak sedikit telat datangnya di menit-menit terakhir. Oke, jadi ya apa boleh buat tersingkir ya. Jadi Venezia dari Coppa Italia tahun ini dan mungkin gue agak sedikit, ini opini pribadi gue ya, kalau ngeliat permainan Venezia gue agak sedikit khawatir kalau mereka bermain seperti ini. Mungkin bukan tidak mungkin Venezia ini akan meluncur ke Serie B lagi musim depan. Jadi nggak kelihatan connect satu sama lain, kemudian juga sering hilang bola, banyak permainan individu kalau kita lihat. Jadi sangat kacau banget permainannya. Kalau gue pribadi berharap ada perbaikan. Kenapa? Bukan apa-apa. Tujuannya adalah untuk kepentingan kita, yaitu supaya Venezia bertahan sehingga Jai Itses terus bisa bermain di level tertinggi di Serie A. Ya ini harapan gua, bukannya soal fans Venezia atau enggak ya. Oke, mungkin itu dulu ya pemaparan gua kali ini. Jadi ada Sintayong, welcome back home to Indonesia, Coach Sin. Ini dia nih bajunya ya.
dan juga tentunya untuk Yates tetap semangat dan semoga Eusebio Francesco bisa memperbaiki performa dari Venezia sehingga bisa bertahan musim depan. Terima kasih udah nonton dan salam sehat.